Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya ibu-ibu, bapak hari ini. Namanya yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Laboratorium Saramatika, dan yang saya hormati Bapak Ibu anggota Prolantis Klinik Pratama Dr. Danang, dan yang saya hormati rekan-rekan Klinik Pratama Dr. Danang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kehadirannya kita hari ini diberikan kesempatan untuk berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya diberikan kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai acara, saya ingin mendapatkan semangat dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, nanti Bapak Ibu menjawab dengan semangat sehat. Ngoten nggih? Kita mulai nggih. Semangat pagi. Semangat sehat. Ya, satu kali lagi nggih, yang lebih semangat. Selamat pagi. Semangat sehat. Hari ini izinkan saya perkenalkan, saya Dr. Adizia Putri. Di sini materi saya hari ini tentang penggunaan obat untuk diabetes dan hipertensi. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu dokter maupun rekan-rekan yang lainnya mungkin sudah setiap bulannya mungkin sudah dipaparkan dengan Bapak Ibu dokter ataupun rekan-rekan perawat yang lainnya. Nah, di sini saya cuma sedikit ingin mengingatkan untuk kepatuhan Bapak Ibu sejanten dalam penggunaan obat-obat. Walaupun mungkin sudah paham tentang hipertensi, diabetes, tapi kalau penggunaan obatnya dan mungkin pola kehidupannya tidak sehat, ini sampai makan. Jadi saya mulai. Nah, ini yang pertama saya mulai dengan obat anti diabetes, karena obat anti diabetes ini sangat riskan ya. Nanti mungkin agak sedikit banyak pembahasannya yang tentang anti diabetes daripada hipertensi. Pak Mijo. Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat anti diabetes ya? Yang pertama itu aturan minum yang spesifik. Kenapa harus ada aturan minum yang spesifik? Bahasanya tidak sembarangan, tidak sakarape dhewe. Nah, karena beberapa jenis obat anti diabetes itu tidak semuanya sama. Jadi ada yang diminum sebelum makan, diminum pada saat makan, dan diminum sesudah makan. Nah, itu tidak boleh menyalahi aturan. Jadi kalau di etiketnya ataupun mungkin petugas kesehatan sudah menginformasikan obatnya ini harus diminum sebelum makan, sesuai ngoten nggih. Terus nah ini yang sangat warning sekali ya, sangat diperhatikan sekali, karena obat anti diabetes ini itu diwaspadai hipoglikemi. Napa hipoglikemi itu? Penurunan tekanan gula darah yang sangat drastis. Nah, itu malah sangat bahaya nih. Nah, beberapa jenis obat anti diabetes itu menyebabkan kadar gula darah turun drastis. Nah, gejalanya itu seperti misal pusing, gemetar, atau keringat dingin. Nah, itu bukan usah khawatir. Mungkin biasanya ini tidak semua, mungkin dengan apa khawatir, tidak semua obat ada perasaan seperti itu. Kenapa?
ada masalah seperti itu, mungkin salah satunya penggunaan insulin yang mungkin menggunakan obat yang disuntik ya, atau mungkin baru pertama kali menggunakan obat antidiabetes yang diminum, contohnya glimepiride yang tabletnya kecil-kecil itu. Nah itu mungkin bisa juga, atau karena tidak, itu tadi kembali lagi tidak mematuhi aturan pakai. Nah kalau dirasa setelah meminum obat ada beberapa gejala seperti itu, bukan usah khawatir. Nah itu hentikan aktivitas, istirahat sebentar, atau dirasa sangat pusing diam, nah itu nggak apa-apa minum air atau air teh yang manis, nggak apa-apa. Terus kepatuhan dan dosis. Nah itu minum obat harus secara teratur, itu sangat penting. Nah diabetes, namun kalau semisal udah di dalam tubuh kita kadar gulanya sudah tinggi, nah terus kita minum obat, kita pantau terus kadar gula darahnya, oh ini saya sudah stabil, oh ini saya sudah normal, jadi saya nggak minum obat. Nah itu salah, ya. Diabetes dan hipertensi itu ibaratnya tidak bisa hilang dari tubuh kita, tapi bisa dikontrol. Nah walaupun sudah stabil, itu biasanya tetap harus rutin minum obat, tapi biasanya dosisnya yang diturunkan dari dari dokternya. Kenapa harus patuh minum obat? Karena menghindari komplikasi. Nah yang mungkin yang bahaya itu bukan gula darahnya tinggi, tapi kalau gula darahnya tinggi itu nanti malah merembet kemana-mana. Komplikasinya biasanya itu yang umumnya kerusakan saraf dan gangguan ginjal. Nah biasanya kan kalau gula tinggi itu sering jiper-jiper ya kalau kesemutan. Nah itu terus pemantauan rutin. Nah obat oral harus diminumi dengan pemantauan kadar gula darah secara berkala, diet rendah gula, dan perawatan kaki untuk menghindari luka infeksi. Jadi obat anti diabetes itu harus diimbangi dengan pemantauan gula darah berkala. Contohnya seperti setiap bulan ini nanti kan dilakukan pengecekan ya. Terus tetap harus, walaupun sudah minum obat, terserah saya mau makan apa, nah tidak boleh nih, harus tetap dijaga diet rendah gulanya, sama dijaga nih kakinya, soalnya pasien diabetes pasti rawan kena infeksi. Terus gaya hidup seimbang. Nah obat bukanlah satu-satunya penentu kesehatan kita, penentu keberhasilan terapi. Nah diimbangi dengan diet dan aktivitas yang teratur. Nah kita sudah diajarin ya sama Mbak Esther Ida senam. Sebentar saja setiap hari pagi hari kita melakukan senam atau pergerakan agar peredaran darahnya juga lancar. Lanjut Mbak. Mungkin biasa ini. Nah rata-rata aturan obat diabetes tipe 2 kemungkinan mungkin yang di sini kebanyakan mungkin diabetesnya yang tipe 2 biasanya menggunakan obat yang diminum atau yang disuntik. Nah kalau yang disuntik itu biasanya kalau untuk obat yang diminum dirasa tidak bisa, mungkin biasanya dokter memberikan resep yang dengan insulin, atau mungkin karena adanya efek samping ya, mungkin karena beberapa orang itu walaupun mungkin obat A ada efek sampingnya mual, nanti pasien A mual hebat, nanti pasien B belum tentu. Jadi obat untuk setiap kondisi pasien masing-masing berbeda ya. Terus untuk obat seperti metformin, nah itu pasti mungkin sebagian besar menggunakan metformin, itu umumnya dikonsumsi saat makan atau setelah makan. Jadi yang tabletnya yang bulat besar itu, nah itu yang benar itu aturan pakainya diminum saat bersama makanan atau segera sesudah
selesai makan langsung diminum ya. Karena metformin itu ada efeknya ke lambung, motor. Terus obat seperti glibenclamid, glimepirid, glitasid yang tabletnya kecil-kecil, nah itu dikonsumsi sebelum makan karena dia berpotensi sangat besar untuk menurunkan kadar gula. Jadi biar menghindari efek samping hipoglikemi, penurunan kadar gula darah yang ekstrim. Lanjut ya. Nah, catatan penting dalam penggunaan obat anti diabetes, obat anti diabetes memerlukan perhatian khusus dan pemahaman yang mendalam. Kepatuhan terhadap anjuran medis sangat penting untuk mencapai hasil terapi yang optimal dan menghindari risiko. Jadi saya ulangi lagi, memang perlu hati-hati dalam mengkonsumsi obat anti diabetes, khususnya yang tidak didapatkan dari dokter. Kadang kan sekarang tuh kayak mendiagnosa diri sendiri, jadi beli obat di apotek, ikut-ikut mungkin aku gula darahku sekian, coba minum obat A terus beli sendiri apotek. Pokoknya pastikan cek darah, pastikan periksa ke dokter. Ini pentingnya konsultasi dokter. Setiap penggunaan obat harus didasarkan pada resep dan di bawah pengawasan ketat oleh dokter. Pemilihan jenis obat, dosis, jadwal pemberian obat itu juga disesuaikan dengan kondisi setiap individu masing-masing. Dokter akan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang diderita. Konsultasi rutin membantu memantau efektivitas dalam pengobatan dan menyesuaikannya jika diperlukan. Nah, ini yang potensi efek samping obat anti diabetes. Setiap obat kan memiliki potensi efek samping yang berbeda-beda. Nah, saya ulangi lagi, tadi sudah saya urutkan di depan. Untuk obat-obat, contohnya yang glimepirid, glitasid, pokoknya yang agak kecil-kecil dan yang kecil itu memang penurunan gula darahnya sangat cepat. Biasanya memang bila kadar gula darahnya tinggi, biasanya dokter akan merasakan itu, tapi perlu diingat jangan lupa minumnya sebelum makan. Terus yang obat-obat metformin, nah itu minumnya pada saat makan atau segera sesudah makan untuk menghindari gangguan pencernaan yang kurang enak. Lanjut ya. Oh ya, satu lagi untuk yang penggunaan, mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan insulin gitu. Insulin juga digunakan sebelum makan karena itu juga sangat cepat sekali dalam menurunkan gula darah agar menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Terus bahaya penggunaan obat sembarangan. Nah itu tadi bahaya penggunaan obat anti diabetes yang sembarangan yang tidak mengikuti aturan dokter ataupun minum seingatnya. Contoh minum seingatnya, tidak mematuhi aturan dokter. Nah itu bahayanya itu nanti terjadi hipoglikemi itu tadi. Pokoknya seputar hipoglikemi yang paling parah. Parahnya itu sampai mungkin menimbulkan sesak napas sendiri biasanya. Jadi pokoknya saya mewanti-wanti bahwa Ibu harus teratur, harus patuh dalam penggunaan obat anti diabetes. Nah, ini saya mungkin ya pertanyaan-pertanyaan umum. Apakah semua obat anti diabetes menyebabkan hipoglikemi? Tidak semua, ya. Tidak semua obat anti diabetes itu menyebabkan penurunan kadar gula darah yang drastis. Hanya beberapa. Dan bila diminum secara teratur tidak akan menyebabkan efek samping tersebut. Kapan terapi
insulin dibutuhkan. Insulin itu obat diabetes yang disuntikkan, itu dibutuhkan ketika obat oral tidak cukup efektif digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Terus bisakah menghentikan obat antidiabetes jika gula darah sudah normal? Nah, itu penghentian obat antidiabetes yang mendadak itu tidak diperbolehkan. Maksudnya kita tidak boleh inisiatif sendiri untuk menghentikan minum obat. Jadi semua harus dikonsultasikan ke dokter. Terus biasanya kenapa? Karena menghentikan obat tanpa anjuran medis itu malah mengakibatkan kadar gula darah nanti sewaktu-waktu dia bisa naik lagi secara drastis. Nah, ini sedikit saja mengulang penggunaan diabetes, waktu konsumsi yang tepat, terus kenali efek samping yang sudah saya jelaskan tadi, penyimpanan yang benar. Nah, ini tolong obat-obat terutama yang bentuknya suntikan itu mohon disimpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Apabila ada mungkin anak ada di rumah, mohon disimpan di tempat yang aman, terus terhindar dari paparan matahari dan jangan menyimpan obat di dalam mobil gitu. Soalnya suhu mobil itu panas, nanti obatnya malah rusak. Sama satu lagi, jangan lupa gaya hidup yang seimbang. Pengobatan harus diiringi dengan gaya hidup yang seimbang, diet rendah gula, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Nah, kesimpulannya dari kenapa kita Bapak Ibu harus patuh dalam penggunaan obat antidiabetes, karena satu, untuk menghindari efek samping tadi, efek samping hipoglikemi tadi yang kadar gula darahnya langsung anjlok. Terus pengobatan diabetes sebenarnya bukan untuk menyembuhkan penyakit diabetes, tapi menjaga agar kadar gula Bapak Ibu sekalian tetap di batas normal. Karena sudah sudah dijelaskan memang kalau sudah ada diabetes memang harus konsumsi obat terus-menerus secara rutin. Terus satu lagi itu, nah ini untuk menghindari komplikasi. Nah, yang membuat bahaya itu ini, komplikasi diabetes itu nanti bisa ke penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, kerusakan saraf. Nah, itu kenapa harus rutin patuh dalam minum obat dan menjaga pola hidup sehat, karena itu tadi agar untuk menghindari komplikasi. Lanjut. Nah, ini masuk yang pembahasan kedua yang untuk antihipertensi. Masih sudah tahu obat antihipertensi untuk mengontrol tekanan darah agar mencegah komplikasi seperti stroke dan gagal jantung. Memang hampir sama komplikasinya dengan antidiabetes. Tensi tinggi itu nanti komplikasinya ke stroke atau gagal jantung. Minum obat harus tepat waktu sesuai resep, tetap harus patuhi dosis dan lakukan kontrol rutin, paling tidak sebulan sekali. Konsultasikan dengan dokter untuk jadwal dan aturan pakai. Nah, itu biasanya kalau mungkin pertama kali mungkin baru diketahui Bapak Ibu terindikasi adanya hipertensi. Nah, ini prinsip utama penggunaan obat antihipertensi. Yang pertama, kepatuhan konsumsi.
Nah, obat yang pertama juga sama seperti obat anti diabetes, obat anti hipertensi memang harus dikonsumsi atau diminum harus secara rutin dalam jangka panjang untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, bila memang sudah tekanan darahnya tinggi, memang Bapak Ibu harus bahasanya seumur hidup menggunakan obat anti hipertensi. Kembali lagi, mungkin dokter akan mengatur dosisnya. Jadi mungkin dulu saat tinggi mungkin dosisnya juga tinggi, mungkin saat sudah stabil mungkin biasanya yang sehari 3 atau 2 kali, mungkin kalau sudah stabil mungkin sehari cukup dosis rendah, tapi cukup 1 kali. Pokoknya jangan menghentikan tanpa dari instruksi dokter. Waktu minum obat, nah ini beberapa jenis obat anti hipertensi memang disarankan minum pada pagi hari. Ada juga yang optimal diminum pada malam hari untuk mengontrol tekanan darah saat bangun. Jadi biasanya itu beberapa obat anti hipertensi memang diminum sebelum tidur. Nah, karena di waktu bangun tidur mungkin tekanan darahnya biasanya sudah stabil. Lalu efek samping, kalau obat anti hipertensi efek sampingnya tidak mungkin sewarning dari obat anti diabetes. Mungkin paling ada pusing atau perubahan detak jantung yang cepat, atau mungkin penggunaan obat kaptopril, tapi biasanya jarang. Nah, itu kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mendapatkan obat namanya kaptopril, itu mungkin efek sampingnya batuk. Tapi kayaknya sepertinya sekarang dokter juga jarang resepkan. Ini sudah diganti sama hotel lagi dengan mesin mobil. Nah, ini waktu konsumsi obat anti hipertensi yang optimal. Yang pertama sebelum tidur, karena memang ada sebenarnya itu ada penelitian bahwa minum obat dalam malam hari membantu profil penurunan tekanan darah yang optimal. Nah, tapi kembali lagi tetap harus sesuai dengan aturan. Kalau memang minumnya selama ini diresepkan oleh anjuran dokter pagi hari, di bulan Ramadan. Terus next mbak. Nah, aturan minum obat yang pertama harus konsisten. Misal jam 7 pagi menjadi jam 7 pagi terus, mungkin itu untuk menghindari lupa minum obat juga nih. Jadi ibaratnya mungkin ada alarm atau apa mengingatkan kita bahwa ini waktu saya minum obat. Tapi biasanya memang yang tidak minum obat itu mau pagi, karena mungkin kan sarapan atau mau beraktivitas, jadi minum obat dulu. Jadi kalau usahakan untuk tidak loncat-loncat jadi kayak seenaknya, kayak jam 7, besoknya jam 10, kemudian jadi kayak rutin jam 7 jam 7 atau jam 6 jam 6. Terus jangan berhenti mendadak, jangan menghentikan penggunaan obat secara mendadak. Terus kombinasi, jadi mungkin ada beberapa yang pasien mungkin diberikan satu macam obat, tapi tidak efektivitasnya tidak begitu terlihat. Jadi misalnya dokter memberikan beberapa macam obat, tidak apa-apa di mawon sama anjuran dokter. Dan satu lagi, hilangkan pikiran minum obat nanti ginjal saya rusak. Nah, ini kalau untuk obat anti diabetes sama obat anti hipertensi, kalau tidak minum obat malah ginjalnya nanti malah yang rusak, karena kerja ginjal nanti semakin berat. Mohon khawatir obat anti diabetes sama obat anti hipertensi memang sudah dirancang, maksudnya dia tidak seperti obat yang lainnya dalam merusak ginjal, malah saya nambahi ini di luar obat yang anti hipertensi sama anti diabetes. Mohon diperhatikan sekali Bapak Ibu, umur semester biasanya keju
pegel ini nopo mboten? Nah, nggih. Niku kula nuwun sanget ampun bahasanya ampun rutin minum obat, ampun tugas obat, maksudnya tidak apa ada kalanya buat minum obat, buat apa nih, biar enak badannya, cuman jangan setiap hari. Soalnya saya juga praktek di apotek juga, kadang saya juga agak miris juga ada yang suka beli paketan-paketan apa nih, asal buat mengimpor, karena obat-obat yang buat pereda nyeri mungkin penerus nih soalnya itu apa lebih pokoknya obat-obat pereda nyeri niku pokoknya minimal seminimal mungkin. Kalau dirasa kok sangat tidak kuat sekali baru diminum. Kalau masih bisa ditahan, bisa buat istirahat, bisa hilang, bisa sembuh, atau pakai obat nopo nih yang dioles-oles mawon, yang panas-panas, dan pakai obat yang tidak mawon. Pokoknya saya wanti-wanti soalnya angka gangguan apa nih? Angka pasien HD itu semakin tahun itu semakin meningkat. Jadi mohon diperhatikan lagi ya. Saya untuk usul ini mungkin nanti bisa juga ke keluarganya, pokoknya untuk jangan sembarangan teman-teman. Tetap kalau semisal tumbas obat dan apotek misal nggak periksa klinik, mohon didengarkan dari keterangan dari petugas yang di apotek. Nah ini saya kembali ya, tadi sedikit ke episode di luar hipertensi sama diabetes. Keperluan identifikasi obat anti hipertensi wajib dikonsumsi jangka panjang. Jika mengalami efek samping yang mungkin mengganggu, segera langsung konsultasikan ke sarana kesehatan terdekat, mungkin klinik ataupun puskesmas ya. Terus bisa didiskusikan saat mungkin kontrol atau periksa, bisa didiskusikan dengan dokter yang biasa menangani. Mungkin ada keluhan apa, bisa dibicarakan. Terus untuk memahami lebih lanjut kapan obat harus mulai dikonsumsi. Nah ini selanjutnya gaya hidup pendukung, sama seperti tadi diabetes, obat bukan satu-satunya penentu keberhasilan terapi. Kalau untuk antihipertensi pasti sudah paham ya, kurangi asupan garam dan makanan tinggi natrium, rutin berolahraga ringan mawon, ini tadi sudah diajarkan sama Mbak Frida, sama hindari stres, merokok, dan konsumsi alkohol. Ternyata sudah habis. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari saya. Mungkin mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian terlalu cepat atau Bapak Ibu ada yang kurang paham atau bagaimana. Saya membuka sesi diskusi atau mungkin tanya jawab ya, menawi Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan atau mungkin ada yang perlu dicurhatkan. Kalau hari ini saya tidak menjawab, saya jawab. Kalau semisal saya belum bisa, nanti buat WA saya. Mohon menawi mohon ada yang bertanya. Monggo. Apa sudah ngantuk semua? Hari ini belum sarapan ya berarti? Oh iya, karena belum sarapan jadi lemas. Monggo sambil dilihat Bapak Ibu speknya. Berarti sudah jelas semua ini tadi. Kesesok beraktivitas. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya hari ini kepada saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila
Subhanahu wa taala. Apabila ada salah dan kurangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Saya mendoakan selalu Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, keselamatan, yang penting semangat, selalu semangat dan bahagia, agar panjang umur. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ibu. Terima kasih atas informasi yang sangat berharga kepada Mbak Ade. Jadi dapat disimpulkan ya, kalau minum obat anti diabetes dan hipertensi itu harus sesuai anjuran ya Bapak Ibu, rutin sesuai waktu yang ditentukan oleh Pak Dokter, yang diresepkan oleh dokter, untuk menghindari potensi efek samping atau komplikasi. Nah, itu juga dilakukan pemantauan rutin seperti prolanis, ini kan juga dicek ya. Lalu gaya hidup sehat itu untuk diabetes, diet gula, hipertensi, diet garam. Untuk senam, olahraga juga bisa setiap hari dilakukan. Alhamdulillah sudah selesai ya, sudah sampai di penutup. Sebelum acara kami tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dalam acara prolanis rutin Klinik Pratama Dr. Danang. Kehadiran Bapak Ibu sekalian adalah usaha jenengan untuk sehat ya. Semoga usaha Bapak Ibu mendapat kemudahan serta balasan kebaikan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf atas salah atau hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di prolanis bulan depan nih Bapak Ibu. Lagi obat dan hasilnya biasa kami sampaikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.